Bertanya, jika seseorang tidak sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, sudahkah dia menjadi kafir? Bagaimana cara seorang hamba kembali ke jalan Allah? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang meninggalkan sholat Jumat ada dua macam. Yang meyakini bahasanya sholat Jumat tidak wajib baginya tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur lalu dia mengatakan, memang sholat Jumat tidak wajib, maka saya tidak sholat Jumat. Maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Tetapi yang meninggalkan sholat Jumat, tetapi dia masih meyakini Jumat wajib, maka dia tidak dikatakan kafir. Dalam jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Hanafi, madhabnya Imam Malik, kecuali madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggalkan sholat karena malas-malasan dianggap kafir. Menurut jumhur ulama, selagi dia meyakini sholat itu wajib, tidak dikatakan kafir. 3 Jumat, 4 Jumat, 5 Jumat, sama. Selagi dia masih meyakini itu wajib, tidak kafir, tapi dosa gede. Kemudian adapun ada riwayat ya, man taraka thalatha jum'ain ya, dalam riwayat Tirmidzi, Imam Nasai, apa ada riwayat. Barang siapa meninggalkan 3 Jumat, taba Allahu ala qalbi, Allah stempel, tutup hatinya. Makanya kalau orang sering meninggalkan sholat Jumat itu menjadi sebab hatinya itu gelap, susah nerima hidayah. Diingatkan sama suami cemberut, itu kayak ibu-ibu. Ibu udah Jumatan tapi ya, nggak ada. Diingatkan sama istri cemberut. Saya lupa, ini masalah Jumatan. Nah, ini satu. Jadi seperti itu, jadi tidak sampai kafir. Cuma di sana ada pemahaman yang harus lebih detail lagi. Ada orang masih bagus sih, tapi kita tidak ingin dia tersiksa juga. Yang ada orang yang sesungguhnya dia tidak wajib Jumatan, cuman karena nggak ngerti dia merasa meninggalkan Jumat terus. Kami bisa sih ingat, kalau tidak salah ini suatu ketika kami ada di Jepang. Ada satu, Buya saya itu kalau sholat Jumat harus 2 jam perjalanan. 2 jam, cuman saya sampaikan, bagus kalau kamu ke sana untuk silaturahmi dan sebagainya, liburan. Cuman pada dasarnya selagi di tempatmu tidak ada Jumatan, tidak wajib Jumat. Harus kita pahamkan begitu. Nggak wajib Jumatan dia, nggak usah nyeksa diri ke sana. Jangankan kok 2 jam, 2 jamnya Jepang kan ngebut, 2 jam Jakarta macet memang. 2 jam berjalan satu kita, kami ada, masih ingat. Di kiri kanan nggak ada. Bahkan di kiri kanannya kalau sudah di kampung berbeda, yang nggak kedengaran adzannya nggak wajib Jumatan. Jadi maka ada yang harus pahami kapan seorang itu wajib melakukan Jumat. Yang tidak wajib jangan dikatakan wajib. Anda itu punya ibu yang harus Anda temani, nggak ada yang lain lagi, wahai para pria. Ibumu sakit, istrimu, wah mulia banget itu istri. Istrimu sakit di rumah, kemudian dia ketakutan, abang jangan tinggalkan saya lagi nggak enak begini, takut ada apa-apa. Anda tidak wajib Jumat kok, hamba Allah. Enak jadi istri, tapi jangan sakit. Jadi mudah begitu. Jadi yang perlu kita pahamkan adalah ada beberapa hal yang sebetulnya dia tidak wajib Jumat karena tidak mengerti, merasa dia meninggalkan Jumat terus. Maka lebih baik saya kasih tahu itu tidak wajib Jumat, biar dia tidak merasa melanggar terus. Jadi kalau di kampung Anda, ini teman-teman yang kerja di Korea, di Jepang dan sebagainya. Jika di kampung Anda, lingkungan Anda tidak ada Jumat yang didirikan, adanya di kampung sebelah, tapi kalau Anda tidak mendengar, Anda tidak wajib mendengar. Dengan teman-teman di Indonesia, ya oke-oke saja. Nah, dinikmati, tapi sebetulnya Anda tidak wajib melakukan itu semuanya. Baik, semoga Allah menjaga hati kita. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba Allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah.
saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, kamu menyesal minjam uang. La illallah. Permisi Ustaz, saya mau tanya, kalau semisal enggak Jumatan 3 kali sudah dianggap kafir. Lantas jika wabah corona ini sampai 1 bulan, berarti kita sudah tidak Jumatan 4 kali. Nah itu gimana ya Ustaz? Baik, bagus pertanyaannya. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi, ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Maka di hadis ini dikatakan siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan, menganggap ringan ibadah Jumat itu, maka taba'allahu ala qalbi. Allah akan menutup, memberikan cap kepada hatinya. Ya, taba'a sama dengan khatama, ya, sama dengan Al-Baqarah ayat ke-7 itu ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, nanti kalbunya bisa tertutup. Ya, kalau kalbu tertutup, pada akhirnya sulit menerima informasi. Nah, bukan hanya informasi-informasi yang dimaksudkan kebaikan-kebaikan, tapi pada puncaknya sulit menerima nur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau dengar azan ke telinga sudah nggak mempan lagi, nggak peduli dengar azan. Lihat orang ke masjid sholat sudah tidak ada kecenderungan untuk bisa mengikuti. Bahkan puncaknya ada yang anti. Awas, hati-hati nih. Hati-hati, puncaknya anti. Ya, mohon maaf, ya, azan jadi komplain, lihat orang salat jadi sewot. Nah, sekarang padahal ada tempat misalnya yang aman, ya, boleh jadi tidak ada isu virus di situ, tiba-tiba ikut komentar tutup masjidnya misalnya. Nah, ini aneh nih, saat masjid buka Anda tidak ada, ya, saat masjid sekarang ada corona ramai Anda minta ditutup, padahal orangnya nggak pernah ke masjid misalnya. Nah, itu juga hal yang penting untuk kita dudukan dengan cara yang baik. Jadi yang dimaksud kondisi sekarang corona ini kondisi yang berbeda yang dimaksudkan hadis yang tadi. Ya, karena itu penting kita mengkaji secara detail sehingga tidak salah paham atau pahamnya yang salah. Jelas ya? Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini.
Maka di sini pernah saya sampaikan berlaku hadis Nabi. Ya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya pun ya bisa sakit, bisa karena penyakit tertentu, bahkan kalaupun nggak ada penyakit, safar kata Nabi itu. Safar, perjalanan jauh. Ya, karena ada masyakkah, kesulitan tertentu. Jadi ilat perjalanan itu, sebab perjalanan itu bisa karena panjangnya jadi lelah, atau bisa karena kedua masyakkah, kesulitan dalam perjalanan itu yang menyebabkan ia tidak mampu mengerjakan rutinitasnya. Dia nggak bisa Jumat. Kemudian dia kerjakan zuhur. Bahkan dalam waktu bukan Jumat pun dia berangkat, misal saya ingin katakan saya tinggal di Bekasi ini. Ya, kemudian saya akan ke Bandung. Macetnya luar biasa. Macet. Saya sampai di kilometer 57, saya singgah di situ. Situasi macet luar biasa, mungkin sampai ke Bandung maghrib gitu kan, sehingga tidak mendapati asar di tempatnya atau di jalannya. Maka saya jamak qashar. Ya, saya gabungkan zuhur dengan asar, saya persingkat jadi 2. Itu dalam situasi jamak qashar pun, kata Nabi, Anda mendapatkan pahala sempurna seperti Anda biasa kerjakan sebelumnya dalam rutin. Jadi kalau Anda biasa ke masjid, dapat pahala ke masjid. Ya, dapat pahala komplit. Bahkan kalau Jumat pun Anda nggak Jumatan, Anda kerjakan zuhur, pahalanya dapat senilai Jumat. Itu hadis. Nah, jadi ini pentingnya kita mengaji sehingga bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai ada pembicaraan begini misal, lebih baik saya berjuang ke masjid, kalau meninggal pun sedang syahid di masjid. Anda nggak bisa pastikan meninggal di mana. Ada baik. Hati-hati, kita nggak bisa pastikan. Jangan-jangan nanti Anda ke masjid meninggalnya di rumah. Dan ke rumah bawa virus misalnya. Virusnya menyebar pada keluarga, pada anak, pada istri. Ini lebih bahaya lagi. Jadi carrier Anda membawa nih. Jadi agen pembawa virus kepada yang lain. Nah ini penting difikirkan di dalam konteks ini. Dan Nabi telah memberikan solusi. Ya, Nabi telah memberikan solusi tentang persoalan yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bis